Nah, pada tahun 1755 itu dinobatkan menjadi Dusun Giyanti. Nah, ketika penobatan itu ada hiburan yang namanya tari topeng lengger itu sendiri. Salah satu hal yang terpenting yaitu kita belajar tentang sejarah. Karena dengan sejarah kita tidak melupakan dan dapat belajar dari sisi kelam masa lalu yang telah dilakukan. Oleh karena itu, saya Arif Fauzi di AF Studio 23. Mari kita ulas sejarah tentang seni budaya yang ada di Wonosobo. Dan kali ini saya berada di Dusun Giyanti, Solomerto, Wonosobo. Tentunya dengan orang yang tidak asing lagi di dunia kesenian Wonosobo ini, dengan Pak Dwi. Pripun kabar Pak Dwi? Alhamdulillah aman, sehat, damai dan sentosa. Pak Dwi sinten Pak Dwi? Dwi Tranyoto. Tapi manggilnya Kang saja biar lebih dekat. Kang. Pak dak. Saya wong desa panggil Kang aja malah lebih nyaman. Kang. Aku biasanya Mas ya. Oh Mas ya weh. Mas Dwi. Men luwih nom. Mas Dwi, gimana nih Mas ini? Ya, apa Wonosobo itu punya warisan seni budaya yang sekarang memang benar-benar kita giatkan. Nah, itu gimana nih Mas? Untuk awal ini tanggapannya dulu lah untuk kesenian di Wonosobo ini gimana? Untuk kesenian di Wonosobo yang saya tahu sekarang sudah sangat berkembang. Apalagi kesenian khas kita adalah topeng lengger. Topeng lengger yang sudah sangat merajalela, yang sudah sangat mendunia. Sekarang yang tidak lagi dianggap tabu, tidak lagi dianggap negatif oleh orang-orang lain yang dulunya sangat tidak suka dengan lengger. Alhamdulillah sekarang banyak juga kegiatan-kegiatan kesenian lengger yang diangkat oleh pemerintah daerah. Apalagi sekarang kegiatan-kegiatan di sekolahan rata-rata mereka mengambilnya muatan lokal, kesenian khas daerah masing-masing. Jadi mau mengangkat apa lagi Wonosobo kalau bukan topeng lengger. Nah itu sisi positifnya kita sekarang, lengger sudah banyak digeluti dari kalangan pelajar sampai orang-orang tua yang benar-benar masih suka sama kesenian topeng lengger. Gini Mas, bicara tentang sebelum jauh langkah saya pengen mengulas tentang sejarah kesenian di Dusun Giyanti ini yang dimana kesenian ini jadi tumpuan para penerus, yaitu ya modal jantinan pos jambunan kan gitu. Iya. Aku sebelum masuk ke sana dulu kan persepsi orang tentang lenggeran atau kesenian kan nggak begitu baik. Itu gimana? Nah, dulu gimana nih? Oke, gini. Dulu persepsi tentang kesenian lengger, apalagi untuk pelaku lenggernya ya, itu kan agak dipandang negatif. Itu menurut saya bukan sesuatu yang mustahil, dan kita juga nggak boleh mengelak karena hubungannya penari lengger dengan kegiatan malam. Ya, apalagi yang dulu kalanya lengger itu kan laki-laki. Kemudian sekitar tahun 1980-an oleh Mbah Hati Suwarno itu diganti perempuan. Padahal tujuannya kenapa lengger laki-laki diganti wanita, diganti perempuan, itu tujuannya adalah untuk kelangsungan kehidupan kesenian lengger itu sendiri. Karena rata-rata pencinta kesenian lengger itu kan laki-laki. Nek wong lanang nonton wong lanang kan yo nanti tanda kutipnya kan nemen banget. Nah, alhamdulillah sekarang lenggernya sudah diganti perempuan. Jadi untuk kelangsungan kehidupan kesenian lengger biar tetap eksis. Namun awal-awalnya lengger diganti perempuan memang banyak pandangan negatif dari orang yang tidak suka. Kayak hal yang tabu gitu ya. Iya, kayak hal tabu karena kehidupannya kehidupan malam.
kemudian yang jemput juga orang laki-laki, wong wadon dipedhuk wong lanang, bukan muhrimnya, diantar malam hari juga. Nah itu memang dulu dianggap sisi yang negatif. Tapi menurut saya kita nggak boleh kok menyalahkan orang lain, karena mereka nggak tahu. Nek wong orang ngerti orang kena disalahke, Mas. Tuh. Cuman menilai toh ya. Biar menilai nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah sekarang kan sudah banyak sisi positifnya untuk Lengger, terutama untuk mata pencaharian penari-penari itu sendiri. Jadi bukan sekedar mereka hobi, tapi udah menjadi profesi, menjadi untuk penghasilan mereka. Oke, sekarang saya mau masuk ke sejarah awal mula kesenian di Dusun Giyanti, di mana ini juga jadi salah satu objek wisata Iya. di Wonosobo lah. Ini gimana nih awal mulanya Dusun Giyanti itu gimana untuk kesenian dan budayanya sampai hingga titik saat ini, hingga sampai jadi objek wisata. Mungkin yang teman-teman perlu tahu juga, awal mula kesenian di Giyanti eksis atau sejarahnya? Ya, sejarahnya dulu. Sejarahnya. Awal itu sejarahnya dulu. Kalau sejarahnya itu bareng dengan adanya berdirinya Dusun Giyanti. Dusun Giyanti itu kan berdiri pada tahun 1755. Sebetulnya sebelum tahun itu Giyanti sudah ada pemukiman, cuman belum dinobatkan menjadi sebuah dusun. Nah, pada tahun 1755 itu dinobatkan menjadi Dusun Giyanti. Nah, ketika penobatan itu ada hiburan yang namanya tari topeng Lengger itu sendiri. Nah, itu erat hubungannya dengan tradisi rakanan, atau kalau di Giyanti ada juga orang yang menyebut tenongan. Makanya ada rebutan tenongan, rebutan jajan rakan, kemudian ada pementasan kesenian Lengger, itu satu kesinambungan di situ. Nah, kemudian kenapa kok alhamdulillah masih eksis sampai sekarang? Sebetulnya kalau saya lebih suka yang sekarang. Eksisnya bukan cuma di Giyanti. Kalau dulu Giyanti benar-benar merajai kesenian Lengger dimanapun Giyanti. Karena apa? Satu, belum ada komunitas-komunitas kesenian topeng Lengger di luar Dusun Giyanti. Kemudian belum banyak teman-teman dari akademis yang menjamah di kesenian rakyat. Mereka masih gengsi untuk mempelajari dan menghidupkan kesenian rakyat. Tapi sekarang alhamdulillah teman-teman akademis sudah banyak yang merambah ke kesenian rakyat dan mau menghidupkan kesenian rakyat. Jadi memang persaingan sekarang saya lebih suka. Meskipun bisa dikatakan grafik untuk jobnya pementasan Giyanti itu sekarang lebih berkurang dibandingkan yang dulu. Tapi berkurangnya sekarang itu kan ada imbas positifnya untuk secara umum. Ya, itu jadi kalau saya sebagai seniman, saya merasa bangga sekarang. Nah, kenapa kok sekarang Giyanti masih tetap bisa bertahan? Karena anak-anak mudanya mau dolanan gamelan, mau menggeluti kesenian itu sendiri. Udah dari dulu itu, Mas. Udah dari dulu. Nah, sekarang saja anak-anak yang muda, benar-benar yang remaja-remaja itu, ada beberapa grup yang aktif dolanan gamelan terus. Di sanggar itu, sanggar yang milik dusun. Kalau pagi itu anak-anak cewek, anak-anak perempuan dolanan gamelan. Kemudian nanti habis zuhur biasanya anak-anak yang cowok. Nanti malam, kalau pas malamnya itu biasanya anak-anak yang sanggar tari Ciptaning dari sanggar saya sendiri. Jadi ada beberapa komunitas, tapi mereka nggak begitu bersaing sengit. Artinya persaingannya mereka ya karena mereka seneng dolanan gamelan saja. Jadi nggak oncor-oncoran. Saya seperti ini kami gontok-gontokan, alhamdulillah tidak. Tetap mencair lah. Iya, tetap mencair. Dan gamelan kami nggak rebutan. Karena Giyanti punya beberapa gamelan. Yang sanggar tari Ciptaning punya dua pangkon yaitu pelok sama slendro. Kemudian yang di sanggar yang milik sanggar Kertojanti itu ada 4 pangkon, 2 pelok, 2 slendro. Kemudian gereja juga punya sendiri. Jadi mungkin kalau teman-teman Nasrani kok pengen dolanan gamelan, mereka sudah punya gamelan sendiri. Oh iya, ini mengenai itu ya,
kebinekaan lah di Janti juga Ya. nggak cuman satu agama ternyata ya Mas ya, dan ada agama lain tapi tetap apa toleransi gitu ya Mas. Iya, inilah gini, sisi positifnya ada agama lain itu justru kita hidupnya saling sangat berhati-hati. Jangan sampai apa yang kita bicarakan itu menyinggung agama lain juga. Tapi kalau isinya satu agama A atau agama B, kita nggak memikirkan agama lain karena nggak ada yang tersinggung di dalam desa itu. Tapi pada saat desa itu punya beberapa agama, kita hati-hati untuk ngomongnya. Jadi untuk kebinekaan di sini benar-benar seperti Indonesia kecil. Apalagi kalau kegiatan-kegiatan kesenian, kegiatan upacara ritual rakanan, itu kami nggak pernah menyinggung tentang agama A, agama B. Tapi justru pada saat malam hari H itu kita biasanya ada doa lintas agama. Itu semuanya terlibat itu. Semuanya terlibat, Wow, tapi mantap. sendiri-sendiri. Oh gitu. Nah, biasanya gini, tetap kita bagi. Pada malam Jumat Kliwon Suro itu biasanya jam 7 sampai jam 8 itu jadwalnya orang-orang Nasrani untuk ibadah di panggung yang akan dipakai untuk pentas. Kemudian jam 8 sampai jam 9 itu nanti jadwalnya teman-teman yang muslim untuk tahlil bersama. Nanti jam 9 sampai jam 1 itu baru pementasan kesenian. Nah, kenapa kok ibadahnya Nasrani kemudian ibadahnya umat muslim kok harus ditempatkan di panggung kesenian? Padahal notabene-nya di situ backgroundnya kan tetap ada gamelan. Ya memang kita bisa supaya bisa menghormati. Gini, kenapa kok jadwalnya orang Nasrani dulu? Karena jam 7 itu kan orang Islam masih menunggu jamnya untuk sholat isya. Nah, ketika Nasrani jam 8 selesai, kemudian jam 8 sampai jam 9 diganti orang Muslim untuk ibadah, kan orang Nasrani sudah nggak ibadah itu. Kan nggak mungkin juga mau nuduk gamelan, karena di situ lagi dipakai untuk tahlilan. Nah itu kenapa kok ditempatkan di panggung kesenian yang akan dipakai untuk pentas, untuk ibadahnya, supaya tidak ada yang nuduk gamelan sebelum selesai ibadah. Wah, mantap ini benar-benar Indonesia kecil, kebinekaan dan toleransinya terjaga memang. Iya. Ini apa kembali lagi ke sejarah kesenian Janti itu gimana nih Mas awal mulanya gitu sampai sekarang, atau mungkin dari Suwardi, Pak Hadi, atau pendirinya siapa gitu. Oke, kalau di Janti sendiri sebelum Simbah sebetulnya pendirinya sudah ada beberapa. Misalkan ada Mbah Hurdo Winaun, kemudian ada Mbah Trisno Sumarto juga. Tapi mereka kan ngampu kesenian, artinya ketua kesenian yang paling eksis pada masa itu. Nah kemudian kiprahnya setelah itu, kiprahnya Mbah Hadi Suwarno itu yang masih sangat diingat, itu yang membudayakan kesenian Lengger sampai ke luar kota. Itu Simbah Mbah Hadi Suwarno. Memang selain ngajar di Kabupaten Wonosobo itu sendiri, sampai di wilayah Banjarnegara, Batang, Pekalongan, Magelang, Temanggung, Purworejo, Kebumen, kan memang pekerjaannya Simbah ngajar kesenian. Ya. Termasuk banyak yang dikenal tuh gini, apa merubah dari Lengger Jawa ke Nah, gitu lah. Itu gimana? Katanya orang ini itu. makanya memastikan ya Mas. Dulu pernah ada perselisihan juga. Lengger wadon, Lengger putri pertama itu bukan orang Janti, tapi orang Ngelo. Ya, betul. Ya. Betul, bukan orang Janti, Mbak Sukarsi. Ya. Bukan orang Janti memang, tapi didikan dari Janti. Itu. Kalau ada yang mengklaim bukan orang Janti, orang Ngelo, ya memang orang Ngelo, tapi didikan dari Janti. Nah, itu awal mulanya sebetulnya gini. Waktu itu Simbah lagi jalan, kemudian di daerah Ngelo itu melihat seorang gadis cantik yang sekarang dikenal dengan Mbak Sukarsi itu. Maaf ya, pekerjaannya mencari sisa padi. Nah kan Simbah kasihan, bocah ayu kok gaweane ngingsik.
mencari sisa padi, orang lagi panen. Nah kemudian sama Simbah ditawari untuk menjadi penari lengger. Nah kemudian Mbak Sukarsih mau. Setelah Mbak Sukarsih ada Mbak Nisih, ada Mbak Narsih, ada Mbak Ponisih, ada Mbak Sulasih juga. Nah memang kebetulan belakangnya kok pakai sih semua itu. Nah masyarakat belum ada yang tahu kalau kesenian lengger itu penarinya adalah perempuan. Kemudian suatu ketika waktu itu Simbah ngajar di desa Pucung Wonorejo, Kecamatan Kota. Di situ Mbak Nisih itu disuruh pura-pura ngantuk. Simbah ngajar di situ, Mbak Nisih ikut. Mbak Nisih disuruh pura-pura ngantuk. Kemudian orang di sekitarnya tanya, "Mbah, putrane ngantuk." "Oh, tadi malam habis pentas." Nah kemudian orang tanya lagi, "Pentas apa?" "Pentas lengger." "Loh, memang lengger perempuan, kan lengger laki-laki." Sekarang kalau laki-laki nggak ada yang mau nanggap, maunya perempuan. Padahal belum ada job sama sekali. Nah pernah juga Simbah ngajar di desa Klidung, Kecamatan Kertep. Bapak saya sendiri disuruh pura-pura jadi orang lain. Bapak saya nusul Simbah di Klidung. Kemudian bapak saya disuruh ngelamar lengger, ngejob lengger. "Mbah, tempatnya saya mau lenggeran, tapi minta lengger putri, kalau lengger lanang sekarang udah nggak pada mau." Kemudian orang di sekitarnya tanya, "Mas, apa lengger sekarang putri?" "Iya, kalau lengger lanang sekarang udah nggak pada mau." Nah itu sebetulnya merupakan trik untuk pemasaran. Padahal belum ada job sama sekali. Simbah harus pura-pura dengan bapak saya untuk memasarkan kesenian lengger. Nah mudah-mudahan dengan cerita saya yang seperti ini didengar oleh teman-teman generasi-generasi lengger yang sekarang, dan tidak melupakan asal mula pemasaran lengger itu sesulit apa sih dulu, yang sekarang teman-teman tinggal mengenyam hasilnya. Iya. Nah itu, saya yakin tidak semua orang tahu tentang hal itu. Iya. Teman, saya sendiri, wah, ya itu sesuatu hal yang beresiko saat itu mungkin. Iya, dulu pernah sempat ditentang juga oleh beberapa pihak, termasuk salah satu dari Pemda juga dulu pernah menentang juga untuk lengger itu, karena dulu kan masih tabu dengan adanya emansipasi wanita. Tapi pikirannya Simbah gini, satu, untuk kelangsungan kesenian lengger itu sendiri, kalau penari lengger kok masih tetap lanang, nanti kasihan. Kejadiannya nanti pasti banyak kejadian wong lanang sing nonton seneng karo wong lanang penari lengger. Itu akan menyalahi kodrat dari norma Islam juga. Padahal lengger itu kan dari siar Islam juga. Mosok nanti ada kejadiannya lanang seneng karo lanang itu. Kemudian yang kedua, untuk membantu mata pencaharian dari teman perempuan. Jadi yang dulu perempuan belum bebas untuk mencari pekerjaan, sekarang sudah ada pekerjaan. Simbah tujuannya di perekonomian juga. Ya. Wow, ini buat para lengger dan calon lengger nih harus berterima kasih atas jasa beliau. Mau nggak mau diakui atau tidak, ini berkat jasa. Nek Pak kali panjenengan Simbah saya. Mbah Hadi Suwarno. Ini kita harus benar-benar terima kasih Pak, dedikasi beliau untuk kesenian Wonosobo. Terus berkembang ke sini nih Mas nih, gimana nih perjuangan di Yanti sendiri? Karena saat dulu kala nih saya ingat gudang lengger yang Yanti. Iya. Gudang lengger. Gini, kalau dulu memang di sini didirikan Padepokan Kesenian Lengger Rukun Putri Budaya. Nah namun setelah Simbah tidak ada, Padepokan masih jalan. Tapi karena kecanggihan teknologi juga, saya juga nggak mau dan nggak boleh menyalahkan teman-teman yang sekarang menjadi lengger itu. Satu, banyak dulu awal-awalnya VCD, mereka latihan lewat VCD. Kemudian yang kedua, latihan lewat sekarang YouTube, banyak banget. Otodidak.
Artinya mereka bisa latihan sendiri tanpa melalui seorang guru. Cuman kelemahannya satu sebetulnya. Lewat VCD atau lewat YouTube itu kan mereka melihat gambar. Ya. Betul dan salahnya gerakan tidak ada yang membetulkan. Ya. Jadi mereka sekedar menirukan. Jadi betul apa tidak mereka tidak ada yang membetulkan tangannya kurang seperti ini, nolehnya seperti ini, itu enggak. Kemudian gini, sisi positifnya mereka bisa latihan lebih cepat tanpa harus melalui seorang guru. Tapi ya tadi kelemahannya ya tetap masih ada kelemahannya. Makanya menurut saya gini, nggak ada salahnya teman-teman latihan lewat YouTube ataupun lewat kaset VCD. Cuman ketika ketemu dengan teman-teman lengger yang lebih senior, nggak ada salahnya dan nggak usah pakai malu, tanya. Ya. Itu aja. Tapi kembali lagi saya nih Mas, ilmu tanpa guru itu bagaikan menyetir tanpa supir. Iya. Ya, karena yakin termasuk salah satu kelemahan dari digital ini ya, semua orang bisa mengenyam sebuah ilmu tapi nggak tahu itu benar atau salah. Ya. Yang penting makan aja, kayak makan mentah gitu, nggak digodok sih. Nah ini tetap penting. Nah inilah sebenarnya saya sih kembali lagi untuk ambil hikmah ini, kembali lagi ini peran guru itu memang harus kita gencarkan Mas, karena repot Mas kalau tanpa guru itu semua asal. Yang penting ngerosok asal payu ngerosok apik. Wah orang guru nyong apik kok larang kok. Nah itu padahal dia belum tentu benar. Nah cuman kelemahannya gini, kelemahannya kadang orang yang ngejob itu, nah ini kalau dulu zamannya Simbah, orang undang lengger itu nggak boleh di jalan. Ya. Nggak boleh ketika lengger itu ketemu di tempat pentas kemudian ngejob, itu nggak boleh. Harus ke rumah ketemu, harus berhadapan. Jadi ketika pementasan kok tidak jadi, ale murung ke ya ke rumah. Ya. Nah tapi sekarang enak banget. Ya memang untuk mendapatkan job lebih cepat. Tapi menurut saya sendiri agak ngrantes. Ketika lengger sudah di job, kemudian lewat WA atau lewat medsos yang jelas lewat HP, kemudian nanti batalkan. Maaf Mbak, nggak jadi karena ini. Nah itu beda loh Mas, membatalkan bertatap muka dengan lewat HP itu beda. Sangat. Rasanya beda. Misalkan kok seorang lengger mau marah, tapi ketika bertatap muka kan masih punya rasa kasihan, punya rasa silaturahmi juga. Tapi ketika lewat HP kekecewaannya bertambah. Nggak ada rasa kurang menghargai. Ya. Itu nah ini saya pengen masuk ke dunia luar akal nih Mas. Biasanya itu kehidupan tari topeng ataupun lengger lah atau apa itu tidak lepas dari pengasihan lah atau ritual atau apa udah susuk lah itu gimana nih Mas ini selama ini bener enggak sih nek lengger ke mesti nggo susuk wae macak kok yo apa ngono banget. Nek jenengan pribadi loh memandang kan selama ini banyak lah yang kenal. Kalau menurut saya susuk kok nomor 17 loh. Tapi ada nggak nih? Ada, kalau yang pakai seperti itu ada. Kita manusia itu nggak boleh munafik terlalu bersih, terlalu bersih punya diri kita sendiri, nggak boleh. Jangankan kok lengger, pekerjaan-pekerjaan lain misalnya pedagang atau apapun pasti satu susuk dua pengasihan itu ada. Dan menurut saya silahkan saja, asalkan itu tidak merugikan orang lain, itu aja. Kemudian dari segi modern mereka sudah pandai pakai make up, dan make upnya sekarang benar-benar make up yang mahal. Mereka nggak mau pakai make up yang murah. Teman-teman lengger itu modelnya banyak, baju lengger hampir 1 juta, kemudian jamangnya saja 500-nya lebih.
itu baru jamang sama bajunya. Nah kemudian yang hampir setiap saat beli itu make up sekarang itu nggak ada yang pakai make up yang harganya murah. Teman-teman pakai make up yang harganya mahal sekarang. Makanya harga lengger memang ya menjanjikan. Nah tapi untuk ritual sendiri, kalau di Njanti itu memang ada ritual. Jadi sebelum menjadi penari lengger itu biasanya kalau dulu zamannya Sinta itu mandi di Sungai Tempukan. Sungai Tempukan itu pertemuan dua hulu sungai. Ya. Itu di sebelah barat Dusun Giyanti ada. Ya. Itu syaratnya pakai setelah bakar kemenyan, kemudian tabur bunga di dalam di sungai itu. Kemudian ada menghanyutkan telur ayam. Makanya sekarang diabadikan dengan adanya wisuda lengger. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang mengada-ada banget, tapi memang ritual itu dari dulu ada. Memang ini wisuda lengger ini sejak kapan Mas? Kalau wisuda lenggernya dikemasnya sudah 2 tahun. 2 tahun ini belum lama dengar. Sudah 2 tahun, harusnya suro kemarin ini ketiga. Tapi karena pandemi kami tidak bisa menggelar. Ya. Gitu. Tapi ritual itu ada dari dulu. Tetap berusaha dari Dusun Giyanti itu melestarikan. Iya. Terlepas itu orang berpersepsi itu itu tahayul, mohal dan itu. Ya itu nggak apa-apa, jangan perbedaan pendapat itu kan wajib, boleh, harus ada. Kalau nggak ada perbedaan pendapat, Njanti nggak Bhinneka Tunggal Ika. Wah mantap. Nah sekarang nih Mas nih untuk kegiatan di Dusun Giyanti atau mungkin Sanggar Jenengan ini lagi ngapain nih di era pandemi ini ya? Era susahnya eksis. Kalau kemarin 4 bulan terakhir memang benar-benar off. Saya sampai kasihan pada diri saya sendiri dan kasihan sama teman-teman pelaku seni, khususnya lengger juga. Saya lihat story WA-nya anak-anak itu jualan semua. Saya pikir ini yang mau beli siapa? Jualan rujak, ada yang jualan rica-rica, ada yang jualan es buah, itu semuanya jualan. Saya sampai kasihan, memprihatinkan demi untuk menyambung hidup. Yang lengger biasanya jobnya 350, pada saat pandemi 4 bulan terakhir kemarin rela 35.000 untuk jaga toko. Tapi saya tak acungi jempol sama anak-anak, sama teman-teman semua. Mereka tidak mampu untuk aktivitas apapun, yang penting bisa untuk kelangsungan hidup. Dan yang sekarang alhamdulillah sudah ada 1-2 yang jalan mulai bulan Suro. Memang saya mengusulkan sama dinas, tolong pada saat bulan Suro sama Safar, karena di Wonosobo itu tradisi upacara adatnya sangat kental. Jangan sampai saya sebagai pelaku seni dan anak-anak lain sebagai pelaku seni itu harus terhimpit. Antara saya harus dituntut dinas untuk off, dan antara berhadapan dengan masyarakat yang notabene-nya masih kuat dengan upacara adatnya harus tetap jalan. Dan saya mengusulkan kepada dinas, biar saja kesenian tetap jalan, asalkan untuk kebutuhan tertentu dan mengambil hebatnya. Artinya gini, ketika suatu kampung, suatu desa harus upacara adat, di situ tradisinya harus ada lenggeran atau harus ada tayuban. Yang biasanya tayub atau lengger itu semalam, ya itu diambil 1 jam aja cukup kok. Toh luhurnya tidak minta 1 malam, 1 jam, 2 jam, enggak kan. Yang penting kan ada lenggeran gitu. Kemudian, tapi nanti kalau yang nonton banyak gimana? Kan nggak harus di luar. Di dalam rumah juga bisa. Pada saat selamatan lenggeran 1 atau 2 tarian udah cukup. Yang penting upacara adatnya kepegang, aturan pemerintahnya kita jalankan. Bisa jalan seiringan lah. Iya.
dari kesenian nggak dimatikan, dari kesehatan juga tetap bisa dipegang. Upacara adatnya juga tetap jalan. Ya, tetap jalan. Toh Lengger dulu nggak di panggung kok. Dulu di halaman biasa. Depan rumah gitu ya. Depan rumah itu jalan. Jadi paling ekonomis itu ya lenggeran itu tadi, dimanapun tetap bisa jalan. Buat teman-teman nih Mas, yang baik itu sekarang yang sudah berminat masuk ke dunia seni tari ataupun bahkan pengen jadi lengger, ya itu kembali lagi bahwa digitalisasi ini memang bermanfaat tapi juga kadang kurang memaksimalkan. Nah ini teman-teman yang pengen belajar lengger, pengen memperdalam lah, nggak cuma bisa-bisa nantok, pengen memperdalam, ini gimana Mas? Bisa ke jenengan atau? Boleh ke rumah saya, main ke rumah saya. Malah saya sangat lebih senang jika ada anak-anak, teman-teman penari lengger atau pelaku kesenian, ketua-ketua kesenian misalkan, itu mau bertanya sama saya tentang sejarah lengger, tentang gerakan yang betul seperti apa. Saya sangat welcome. Karena gini, Wonosobo itu banyak mahasiswa dari luar kota, banyak teman-teman wartawan juga yang tanya sejarah lengger seperti apa sih, sejarahnya Sontoloyo gimana, ceritanya Gondang Kelly seperti apa. Saya tidak mau ketika ada wartawan menonton pertunjukan lengger di desa manapun, kemudian wartawan itu tanya sama ketua rombongan atau tanya sama penari lenggernya, mereka jawabnya, mohon maaf, kejanti saja ke rumah Mas dulu. Itu malah saya nggak mau, justru saya pengen teman-teman bisa menjawab. Harus tahu. Nah, makanya saya sangat membuka pintu kepada siapapun yang tanya tentang kesenian lengger sama saya. Saya pengen semuanya tahu tentang sejarah kesenian lengger seperti apa, ceritanya seperti apa. Itu poinnya Mas. Saya karena jujur aja nih, saya senang sejarahnya Mas untuk kesenian. Maka dari itu ya buat teman-teman yang pengen tahu sejarah lengger atau apa, bisa nyimak sedikit dari saya ataupun bisa langsung tanya ke pakarnya Mas Dwi. Jadi nah harapannya ke depan gimana Mas untuk kesenian? Oke, kalau saya harapan ke depan kesenian lengger tetap eksis. Satu yang jelas, gerakan topeng lengger Wonosobo, ya topeng lengger Wonosobo, cari ciri khasnya. Kita tidak usah terlalu terpengaruh dengan gerakan daerah-daerah lain, tidak usah terkontaminasi dengan gerakan-gerakan daerah lain. Kalaupun mau disambung, mau digabung dengan gerakan-gerakan yang lain, dengan catatan kita tahu gerakan topeng lengger yang betul seperti apa. Dan untuk teman-teman seniman lengger, jadikan lengger bukan sekedar sebagai hobi, tapi sebagai mata pencaharian. Mantap. Wah, terima kasih Mas Dwi. Mungkin untuk saat ini cukup sekian, tapi tentunya akan kita ulas lebih detail nanti di media kita Wonetizen dan di JCC Radio. Jadi jangan lupa nantikan talk show dengan Pak Dwi on air, bisa di radio JCC atau Rasada Radio, dan juga artikelnya di Wonetizen. Terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Terima kasih.